Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldina Bagaswara Yoga dengan PM 25733039. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi tentang viskositas. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya perwakilan dari kelompok 2 kelas B dengan rekan-rekan saya yaitu Iketot Aurel Agusto, Dinar Zurah Antariksa, Septi Ayu Ramadhani, Samantha Maulidia, dan Kaila Intanur Ainia Ahri. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih uji viskositas itu. Uji viskositas adalah uji tingkat kekentalan atau ketahanan suatu fluida atau cair atau gas untuk mengalir yang disebabkan oleh gaya gesekan antar molekul di dalam. Kenapa pentingnya parameter dari viskositas? Parameter viskositas itu penting karena berhubungan langsung dengan bagaimana suatu cairan mengalir atau menahan aliran dalam banyak produk, terutama dalam pangan, kosmetik, dan kimia, dan lain-lain. Viskositas bukan hanya angka, namun menentukan kualitas dan produk itu. Yang pertama itu adalah menentukan kualitas produk. Produk dengan viskositas yang tepat akan terasa pas. Misalnya, sabun cair tidak terlalu encer, jadi boros, dan tidak terlalu kental, sulit digunakan, jadi viskositas jadi indikator mutu. 2. Mempengaruhi proses produksi. Dalam industri, viskositas menentukan cara pengelolaan seperti pengadukan, pemompaan, dan pencampuran. Cairan yang terlalu kental butuh energi lebih besar untuk diproses. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas produk. Viskositas berpengaruh pada kestabilan emulsi atau suspensi. Misalnya, sabun atau lotion, viskositasnya yang baik bisa mencegah pemisahan fase air dan minyak. Yang keempat itu adalah pengaruh terhadap kemasan dan distribusi. Produk dengan viskositas berbeda untuk kemasan berbeda. Cairan encer bisa pakai botol, atau yang kental mungkin butuh pump atau tap. Yang kelima itu adalah mempengaruhi pengalaman pengguna. Tekstur saat digunakan sangat dipengaruhi viskositas. Contohnya, sampo terlalu encer terasa kurang efektif. Lotion terlalu kental susah diratakan. Nomor 6 adalah parameter kontrol dan penelitian dalam praktikum atau penelitian, misalnya pembuatan sabun atau biodiesel. Viskositas dipakai sebagai parameter untuk melihat apakah reaksi atau proses sudah berjalan dengan baik. Lalu di sini ada standar SNI. Jika viskositas sabun cair tidak sesuai standar SNI 06 sampai 4085 sampai 1996 atau 400 sampai 4000 CPS, produk menjadi tidak nyaman digunakan dan gagal lolos uji mutu. Selanjutnya dampak umum. Gagal sertifikasi SNI menyebabkan penarikan kembali, biaya produksi tambahan, atau penolakan distributor. Konsumen mengeluh atas kualitas dan stabilitas fisik terganggu, seperti homogenitas buruk atau perubahan selama tes bersepeda. Di sini saya akan menjelaskan dari prosedur ujian pengujian viskositas. Yang pertama itu kita menyiapkan alat viskometer, misalnya Brockfield atau Oswald. Yang kedua, siapkan sampel cairan yang akan diuji. Setelah itu, masukkan sampel yang akan diuji adalah gelas beker atau beker gelas. Kemudian dicek suhunya menggunakan termometer untuk mengontrol suhunya. Selanjutnya, prosedur pengujian.
Sampel dimasukkan ke dalam wadah atau beker. Setelah itu, ukur dan catat suhu pada sampel. Biasanya suhu sekitar 25 derajat Celcius atau sesuai dengan standar. Selanjutnya, pasang spindle untuk brockfield sesuai jenis cairan. Lalu, nyalakan viskometer dan atur kecepatan putaran atau RPM. Celupkan spindle ke dalam sampel hingga batas waktu tertentu. Jalankan alat dan tunggu hingga pembacaan stabil. Lalu, catat hasil viskositas yang terbaca dengan CP atau MPAS. Ulangi pengukuran selama 2-3 kali untuk akurasi. Hitung rata-rata dari hasil setiap pengukuran. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah suhu harus konstan karena viskositas dipengaruhi oleh suhu. Nah, teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang prosedur pengujiannya. Yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam wadah. Kita bisa pakai beker gelas. Yang kedua, ukur dan catat suhu sampel. Biasanya itu suhunya 25 derajat Celcius atau sesuai dengan standarnya. Yang ketiga, pasang spindle sesuai dengan jenis cairan. Yang keempat, nyalakan viskometer dan atur kecepatan putaran atau bisa disebut dengan RPM. Yang kelima, celupkan spindle ke dalam sampel hingga batas tertentu. Yang keenam, jalankan alat dan tunggu hingga pembacaan stabil. Yang ketujuh, catat nilai viskositas yang terbaca dalam CP atau MPAS. Yang kedelapan, ulangi pengukuran minimal 2-3 kali untuk akurasi. Yang kesembilan, hitung rata-rata hasil pengukuran. Nah, teman-teman, sekian penjelasan singkat dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Di sini saya Samantha Maulidia mewakili teman-teman saya yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pada saat penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.